Selamat pagi saudara, apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali Kabar Jogja di edisi hari ini Kamis tanggal 14 September 2023. Ya, untuk edisi kali ini bersama saya Novik Putra bertugas sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Berikut 3 berita utama untuk Anda. Sampah di Jogja akan dikelola swasta. Sintayong bawa timnas lolos AFC di 3 level usia. Siswa di kota Yogyakarta diajak belajar budaya lokal hingga sejarah bangsa. Baik, kita ke kabar Jogja pertama, saudara. Pemkot Yogyakarta menggandeng investor untuk mengelola sampah di wilayahnya. Investor tersebut diklaim mampu mengatasi sebagian sampah dan juga ramah lingkungan. Penjabat Wali Kota Singgih Raharjo menyampaikan bahwa untuk pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, pihaknya akan melakukan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Untuk tingkat hilir akan ada pengembangan TPS termasuk bekerja sama dengan investor. Pihaknya telah mendapatkan investor dan akan memulai beroperasi pada awal 2024. Melalui cara ini, paling tidak dapat mengurangi residu sampah hingga 60 ton per hari. Investor tersebut datang dari wilayah DIY yang berafiliasi dengan perseroan terbatas di luar Jogja. Pengelolaan sampah yang dilakukan investor nantinya mengusung teknologi asal Korea Selatan. Meskipun sudah ada langkah tersebut, namun masyarakat diharapkan juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ini, dengan tetap memilah sampah sebelum dibuang ke TPS. Cara pengolahannya, teknologi Korea itu dengan pembakaran dengan H2O. H2O itu air yang dipisahkan, diambil hidrogennya, gitu ya. Jadi ini akan ramah lingkungan, gitu ya. Yang kemudian prosesnya adalah pemusnahan sampah dengan teknologi yang sangat tinggi, proses suhunya sampai 1500 derajat Celcius. Jadi ini ramah lingkungan karena pembakarannya dengan teknologi hidro dari Korea. Rina Maulita, RBTV. Meskipun sudah menerapkan penindakan justisi bagi para pembuang sampah pada tempat yang bukan semestinya, petugas Satpol PP Kota Yogyakarta masih menemui sampah di beberapa titik meski secara kuantitas memang berkurang. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Oktonur Arafat, menyampaikan bahwa usai gencar melakukan upaya edukasi sejak awal 2023, Satpol PP Kota Jogja mulai menerapkan penindakan justisi bagi para pembuang sampah pada tempat yang bukan semestinya. Aturan ini praktis diterapkan mulai 1 September 2023. Namun nyatanya hal ini tidaklah membuat pembuang sampah sembarangan berhenti membuang sampah secara seketika. Satpol PP masih menemukan sampah yang dibuang sembarangan meski secara kuantitas berkurang. Satpol PP Kota Yogyakarta juga akan melakukan penjagaan di daerah-daerah perbatasan yang akan terus digencarkan untuk mencegah warga luar Kota Jogja membuang sampah di lingkungan Kota Jogja. Satpol PP nggak bergerak sendiri, tapi kita bareng dengan Kementerian, BKO, dan warga masyarakat setempat. Karena terus terang yang paling terdampak kan warga masyarakat sekitar. Kalau dari efektivitas sidang kemarin, Pak, maksudnya masih ada yang mengulang ini? Iya, kalau umpamanya daerah-daerah yang kita sasar kemarin memang relatif menurun, tetapi memang ada tambahan baru. Sementara penjabat Wali Kota Singgih Raharjo menyampaikan meski belum bersih sepenuhnya, namun penindakan justisi sangat efektif memberikan efek jera. Tidak terjadi lagi bagi para masyarakat yang melanggar pembuangan sampah tidak pada tempatnya, sehingga kota akan semakin lebih tertib, gitu ya, karena di depo maupun TPS sudah kita buka. Rina Maulita, RBTV. Saudara, dampak kebijakan pemerintah menambah daya tampung atau kuota baru bagi perguruan tinggi mulai dirasakan perguruan tinggi swasta. Di Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah mengalami penurunan drastis jumlah pendaftar di tahun ajaran 2023 ini.
Kebijakan pemerintah yang melakukan penambahan daya tampung bagi perguruan tinggi negeri telah membuat pendaftar mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta menurun drastis dan imbasnya mulai dirasakan kampus swasta. Rektor UAD Mukhlas MT ditemui usai membuka kegiatan P2K mengatakan di kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta misalnya jumlah pendaftar mengalami penurunan cukup signifikan ajaran baru tahun 2023. Jika tahun sebelumnya angka pendaftar mencapai 7.000 mahasiswa, kini jumlah tersebut tidak lebih dari 5.000 pendaftar. Penurunan yang paling menonjol terjadi pada program studi guru. Kami dari sudut pandang perguruan tinggi swasta, barangkali memang dengan munculnya PTN-BH di banyak perguruan tinggi, kemudian PTN-BH ini menambah kuota dan ya seperti itu, ini juga barangkali berpengaruh ya. Penambahan kuota di perguruan tinggi negeri tentu ya akan mengurangi minat kita atau akan mengurangi jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta. Tapi ini juga dugaan yang mungkin agak subjektif sifatnya. Tapi ini kami rasakan betul ya. Selain dampak dari kebijakan pemerintah menambah daya tampung di kampus negeri, menurunnya pendaftar mahasiswa baru di kampus swasta ini juga diduga karena kondisi ekonomi nasional dan juga kondisi global, di mana serapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor industri cukup tinggi, sehingga banyak lulusan SMK, SMA enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Agung Kristiano, RBTV. Presiden Joko Widodo mengapresiasi lolosnya Timnas U23 Indonesia ke turnamen Piala Asia U23 di Qatar. Presiden Jokowi menyebutkan sepak bola Indonesia telah mencetak sejarah baru. Timnas U23 mengunci satu tiket ke final AFC U23 2024 Qatar setelah mengalahkan Turkmenistan U23 2-0 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Kemenangan anak-anak asuh Sintayong tersebut mendapat apresiasi Presiden Jokowi. Dengan hasil ini, pelatih Sintayong tercatat membawa 3 timnas di 3 level usia berbeda ke Piala Asia 2023. Sebelumnya, pelatih Sintayong meloloskan timnas U20 ke Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Sintayong juga membawa timnas senior lolos kualifikasi Piala Asia 2023 Qatar. Dan kali ini, giliran timnas U23 yang melaju ke babak final Piala Asia U23 2024 Qatar. Usai melihat pertandingan timnas U23 Indonesia, Presiden Jokowi berpesan untuk menjaga kekompakan dan konsisten menang. Ya, sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak kita diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang. Masih sekali lagi masih panjang sampai di April 2024 harus terus menjaga agar kerjasamanya semakin baik dan tidak ada passingnya, tidak ada yang salah. Timnas senior akan menjalani laga AFC 2023 mulai pertengahan Januari hingga Februari 2024 mendatang. Timnas Garuda berada satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Sementara Timnas U23 akan berlaga di Piala Asia U23 2024 pada April hingga Mei 2024. Rizky Budi Pratama, RBTV. Pemuda Sanden Bantul curi ayam hias senilai jutaan rupiah. Sesaat lagi tetap bersama kami di Kabar Jogja. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO, ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Universitas Amicom Yogyakarta, Creative Economy Park. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus.
lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Seorang pemuda berinisial TH, 22 tahun, warga dusun Ngepet, Kelurahan Gading Harjo, Kapanewon Sanden, Bantul, diamankan polisi karena diduga mencuri seekor ayam jenis White King senilai 7 juta rupiah milik Andianto, warga dusun Nanggulan, Kapanewon Sanden, Bantul, dan pelaku diringkus di rumahnya tanpa perlawanan. Kapolsek Sanden AKP Jumadi menerangkan penangkapan ini atas laporan yang diterima 4 September 2023 lalu. Aksi pencurian terjadi 31 Agustus 2023. Kapolsek menjelaskan sebelum hilang korban sepulang dari acara tahlilan sempat memasukkan ayam peliharaannya ke dalam kandang. Pada hari Kamis sekira pukul 5:30 pagi, korban hendak memberi makan ayam, namun ayam jantan jenis White King tersebut sudah tidak ada di kandangnya. Korban baru mengetahui ayamnya dicuri setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah. Dari hasil penyelidikan, polisi pun mendapatkan petunjuk dan mendapatkan nama yang mengarah kepada pelaku. Dari hasil interogasi, TH mengakui perbuatannya tersebut kepada polisi. TH mengaku bahwa ayam yang dicurinya tersebut telah dijual kepada pedagang seharga Rp150.000. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Pada saat pemilik ayam akan memberikan makan, tapi ternyata sudah tidak ada. Kemudian modus operandi daripada pelaku adalah awal mula dia berada di sekitar situ, main di tempat temannya, tapi pada saat dini hari dia akan gerilya. Kemudian sekitar pukul 4 dia mengambil 1 ekor ayam tersebut. Setelah mengambil ayam, kemudian dijual kepada seseorang. Di sana pedagang daging. Ayam senilai 7 juta tersebut dijual layaknya ayam potong, karena memang pembeli daripada ayam tersebut adalah pedagang daging. Dijual laku Rp150.000. Deli RBTV. Saudara, kasus potong alat vital di Kota Solo, Jawa Tengah berakhir dramatis. Pasalnya korban yang merupakan suami terdakwa diketahui tidak memiliki keluarga yang merawat kesehatannya. Kuasa hukum terdakwa Asri Purwanti menyampaikan saat ini korban ditampung sementara oleh dirinya. Korban kasus potong alat vital berinisial IPN tersebut merupakan suami dari terdakwa Yenita Carolina. Asri juga mengatakan istri korban menjadi satu-satunya orang yang siap merawat korban IPN. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi, kliennya meminta majelis hakim agar bisa segera bebas. Sebelumnya diketahui sudah ada perjanjian damai antara korban dan terdakwa. Asri menambahkan terdakwa akan segera merawat korban setelah dinyatakan bebas. Cukup saya aja, yang lain jangan mengikuti emosi untuk yang lain biar nggak fatal akibatnya. Penyesalan saya seumur hidup. Saya pengen suami saya bahagia, pokoknya yang terbaik. Saya rawat dengan tulus, ikhlas. Untuk bebas nanti tentu akan kami di tempat yang aman, di tempat kami. Saya selaku kuasa hukum juga bertanggung jawab karena mereka antara korban dan terdakwa, kebetulan korban itu sekarang memang tinggal di tempat kantor kami, karena memang sudah saya sampaikan tadi di pledoi, baik keluarganya maupun siapapun sudah tidak ada yang peduli dengan keadaan korban. Saya selaku kuasa hukum dari terdakwa sangat kasihan lihat keadaan korban yang sudah pasrah, yang setiap hari harus butuh pampers 5-7 pampers, butuh untuk hidup, butuh untuk makan, kesehatan. Kalau tidak kami yang memikirkan rasa kemanusiaannya, siapa lagi? Kasus pemotongan alat vital suami yang dilakukan oleh istri ini terjadi pada Mei 2023 lalu. Perbuatan tersebut didasari karena emosi dan sakit hati. Rizky Budi Pratama, RBTV.
Saudara, ada pemandangan berbeda di salah satu mal yang berada di Kemantren Gondokusuman, di mana ratusan orang berkumpul ikut dalam kegiatan senam massal dan donor darah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh militan Alustua anggota TNI tersebut bertugas di Yogyakarta. Sejak pagi, kegiatan senam dan donor darah digelar oleh militan Alustua dengan melibatkan ibu-ibu lansia. Kegiatan ini sebagai hari jadi ke-32 Angkatan Pendidikan Anggota TNI Alustua 912. Dipilihnya kegiatan sosial donor darah sebagai bentuk perhatian dari para anggota TNI untuk bisa memberikan kontribusi terhadap sesama. Kegiatan ini didukung langsung oleh PMI Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Siloam, dan beberapa instansi lain. Ini adalah lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Ini momen kami di milad ke-32 tahun kebersamaan. Semoga apa yang kami lakukan bersama rekan-rekan dari alumni Alustua bisa bermanfaat, bisa berguna bagi masyarakat dengan tema yang kami lakukan dalam kegiatan adalah tetesan darahmu dibutuhkan oleh orang lain. Deli RBTV. Ya, Saudara, Ketua Umum Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya mengajak masyarakat luas untuk memberikan kesempatan untuk memimpin negeri ini ya. Dengan kepemimpinannya, Prabowo menegaskan akan dapat menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden dari partai yang didirikannya, Prabowo Subianto, mengajak masyarakat menentukan pilihannya dengan kebulatan tekad dan hati. Pemilih diharapkan tidak terpengaruh dengan pemberian uang dari banyak pihak berkompetisi. Jika ada yang memberi uang, Prabowo berpesan diterima saja. Namun pilihan tetap pada yang telah diyakininya mampu membangun Indonesia dan melepaskan dari kemiskinan. Kita tadi yang disampaikan Gus Miftah, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Terserah. Saya kira demikian, saya tidak akan panjang lebar. Tapi yakinlah kita mampu menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan karena itu tekad saya ingin memimpin, saya ingin meminta mandat dari saudara. Sebelumnya, pengasuh Ponpes Ora Aji, Gus Miftah, meminta agar pemilih menolak pemberian uang. Yang dipilih adalah orang yang track record-nya baik dan kompeten. Widi, RBTV. Tetap bersama kami, Saudara, di Kabar Jogja. Berita menarik akan kita hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO, ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Universitas Amicom Yogyakarta, Creative Economy Park. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Ratusan siswa sekolah dasar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan Gosok Gigi Bersama. Kegiatan ini merupakan bagian dari Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2023 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terlebih saat ini banyak jajanan dan makanan yang dikonsumsi anak-anak yang banyak mengandung gula yang dapat meningkatkan resiko kerusakan gigi pada anak. Untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang tua terhadap kesehatan gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada kembali menggelar Bulan Kesehatan Gigi Nasional di kampus setempat. Menandai Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2023, ratusan anak usia sekolah dasar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan Gosok Gigi Bersama.
Kepada anak-anak diajarkan bagaimana cara menggosok gigi yang benar dan membiasakan sekurangnya gosok gigi 2 kali sehari. Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam ke-10 mengajak agar para orang tua dan anak selalu mengingat pentingnya gosok gigi. Perlu kita tingkatkan kesadaran sejak dini kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menjaga kesehatan mulut dan gigi adalah salah satu kebiasaan yang harus diajarkan sejak kecil. Dengan begitu, hal ini bisa menjadi kebiasaan dan membuat anak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan hal tersebut seumur hidupnya. DIY merupakan salah satu daerah yang memiliki rasio dokter gigi yang cukup baik. Dari sisi jumlah dokter gigi sangat baik ya, rasionya juga saya lihat angkanya dibandingkan se-Indonesia, Jakarta, Jogja, Surabaya, Manado, itu yang terbaik saya lihat dari sisi rasio dokter gigi ya. Tapi dari sisi nasional, Pak Wakil Gubernur memang Indonesia secara jumlah 43.000 dokter. 11%-nya itu spesialis, sekitar 5.000-an, belum sampai 5.000. Bayangkan Pak Wagub, spesialis itu melayani 1 banding 52.000. Ini datanya dari Dr. Kos. Secara nasional kita punya target untuk memberikan pelayanan pada pasien itu sejumlah 24.000 ya. Kemudian untuk memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut itu 250 jadi pasien. Mulut yang sehat itu akan memancing orang untuk semestinya terbangun karakter yang sehat. Di Indonesia saat ini hanya sekitar 2,8% yang menyikat gigi waktu tepat. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi juga sangat rendah. Hanya sekitar 5% saja yang secara rutin memeriksakan ke dokter gigi. Widi, RBTV. Dikenal sebagai kota pendidikan, budaya, dan sejarah, Yogyakarta memiliki banyak museum yang layak dikunjungi dan dilestarikan. Salah satunya Museum Sono Budoyo yang banyak dikunjungi para pelajar di kota Yogyakarta untuk mengenalkan budaya lokal dan sejarah bangsa. Ratusan pelajar sekolah di kota Yogyakarta diajak berkunjung ke museum untuk belajar sejarah dan mengenal budaya lokal. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda wajib bagi pelajar di kota Yogyakarta. Seperti yang diikuti siswa SMP 6 Yogyakarta yang mengunjungi 3 museum di kawasan titik 0 km yang merupakan sumbu filosofis. Salah satunya di Museum Sono Budoyo yang berada di sebelah utara alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Museum Sono Budoyo memiliki 63.345 koleksi tradisi budaya Yogyakarta serta manuskrip bersejarah yang bisa disaksikan oleh para pengunjung yang dipandu petugas museum. Kita dapat mengeksplor banyak hal, mulai dari ilustrasinya atau cerita sejarahnya dan juga tentang sejarah di museum itu apa. Ya, karena di museum itu kita tuh bisa lihat langsung kejadian zaman dahulunya apa, lalu kita menceritai juga gitu. Karena sekarang itu anak-anak itu kan tidak hanya belajar secara teori di sekolah, tidak hanya kognitif saja yang penting, tetapi mereka juga pengalaman nyata. Langsung berkunjung seperti ini, maka anak-anak akan mendapatkan tambahan pengetahuan. Oh, ternyata museum itu seperti ini. Sehingga anak-anak itu akan lebih memahami lagi tentang kebudayaan. Ini kaitannya dengan P5 itu kebetulan kami memilih tema Bhinneka Tunggal Ika. Selain di Museum Sono Budoyo, para siswa juga belajar mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Benteng Vredenburg serta melihat dari dekat koleksi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum menjadi media bagi para pelajar untuk mengenang sejarah sekaligus memperkenalkan dan melestarikan di tengah kemajuan teknologi yang seringkali melupakan kearifan dan budaya lokal. Agung Kristiano, RBTV. Saudara, Kunda Kebudayaan Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Festival Langan Sekar se-Kabupaten Sleman tahun 2023. Kegiatan yang diikuti 17 Kapanewon ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni Langan Sekar kepada anak-anak Sleman.
Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Festival Langan Sekar se-Kabupaten Sleman tahun 2023. Kegiatan yang diawali oleh 17 Kapanewon Kabupaten Sleman ini digelar di Taman Kuliner Condong Catur. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni Langan Sekar di Kabupaten Sleman. Selain itu, kegiatan ini juga memperkenalkan nilai seni kepada anak-anak, media ekspresi terhadap anak-anak, dan pembentukan karakter kepada anak-anak. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Edi Binaria, menjelaskan bahwa Langan Sekar tersebut merupakan bagian dari sentra tari, sehingga hal ini menjadi upaya pelestarian pengembangan kesenian terhadap generasi selanjutnya. Ia menambahkan bahwa dari kegiatan ini juga akan dilakukan pentas bersama se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan saya bahwa kegiatan Langan Sekar ini bisa menjadi media ekspresi, bisa menjadi pintu pengenalan budaya yang ada di Kabupaten Sleman terhadap anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang unggul dan berbudi pekerti. Masing-masing Kapanewon menunjukkan penampilannya secara totalitas. Bahkan setting panggung dan latar belakang cerita dibuat sebaik mungkin. Festival ini menjadi ajang temu sesama seniman sehingga dapat mengembangkan ilmu dan bertukar pengalaman. Widi, RBTV. Ya, saudara, demikian untuk kabar Jogja edisi hari ini Kamis 14 September 2023. Terima kasih untuk kebersamanya. Selamat beraktivitas untuk Anda. Saya Novik Putra undur diri. Salam kabar Jogja.